Kita datang bersatu bersuara. Timnas Indonesia terus bergerak demi menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kembali merancang langkah strategis yang bisa mengubah wajah skuad Garuda di masa depan. Sejumlah nama pemain keturunan kembali mencuat ke permukaan. Ada yang sudah dekat, ada pula yang masih penuh tanda tanya. Dari Jerman hingga Inggris, dari Eropa Barat hingga Belanda, inilah sederet pemain keturunan yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Siapa saja mereka dan seperti apa peluang mereka untuk mengenakan seragam merah putih? Inilah ulasan lengkapnya hanya di Inside Bola ID. Laurin Ulrich, bakat emas dari Jerman. Nama pertama yang saat ini paling hangat dibicarakan yaitu Laurin Ulrich. Gelandang muda berbakat ini kini membela VfB Stuttgart, tim kasta kedua Liga Jerman. Di usianya yang baru 20 tahun, Laurin Ulrich sudah mencatatkan 25 caps bersama timnas Jerman dari kelompok usia U16 sampai U19. Ia juga menyumbang 6 gol, jumlah yang luar biasa untuk seorang gelandang serang. Yang membuat Laurin Ulrich jadi bidikan PSSI adalah darah Indonesia yang mengalir dari garis keturunannya. Meski generasi ketiga, ia masih eligible secara aturan FIFA untuk dinaturalisasi. Laurin Ulrich sedang dalam pendekatan PSSI. Saat ini, agen Fardi Bahdim sudah menghubungi ayahnya, ungkap Yusa Nugraha, YouTuber yang kerap mengulas pemain keturunan Indonesia. Namun jalan menuju Garuda tak semudah itu. Laurin terakhir kali membela timnas Jerman pada Maret 2024 lalu dalam ajang Piala Eropa U19 melawan Turki. Berdasarkan regulasi FIFA, pemain yang hendak pindah federasi harus menunggu 3 tahun sejak terakhir kali bermain untuk negara asalnya. Artinya, Laurin baru bisa membela Indonesia pada tahun 2027 mendatang jika ia tak lagi dipanggil oleh Jerman. Lantas, apakah ia bersedia menunggu? Apakah ia bersedia melewatkan panggilan Jerman demi merah putih? Itu masih menjadi misteri. Tapi jika benar-benar terjadi, Laurin bisa jadi gelandang masa depan timnas. Visi bermain, kecerdasan posisi, dan pengalamannya di tim muda Jerman membuatnya bisa jadi andalan. Pascal Struijk dari Leeds United untuk Garuda. Satu lagi nama besar yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, Pascal Struijk. Bek tangguh milik Leeds United di Premier League ini, ia dikenal sebagai pemain bertahan yang solid, kuat dalam duel udara, dan nyaman dengan bola di kaki. Pascal memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang pernah kuliah di Universitas Pajajaran. Itu membuatnya masuk dalam kategori eligible FIFA. Pada April 2025, ia terlihat hadir di Kasam Stadium menyaksikan laga Oxford United menghadapi Leeds United bersama pelatih timnas Patrick Clifford. Momen itu langsung memicu rumor besar. Jika Struijk benar-benar bergabung, Indonesia bakal punya tembok pertahanan kokoh dengan formasi 4 back. Ia bisa berduet dengan Jay Itzes. Dan jika memakai formasi 3 back, ia bisa berada di jantung pertahanan bersama Jay Itzes, Rizky Ridho, atau Kami Silgers, karena kualitas Struijk dianggap lebih stabil dan dominan dengan kaki kiri. Tapi hingga kini belum ada pengumuman resmi. Proses naturalisasi Pascal kabarnya menunggu kelengkapan dokumen dan restu FIFA. Jika rampung, ia akan menjadi pemain Premier League pertama yang membela Garuda. Jero Riedewald, pasal pelengkap lini tengah.
Nama Jairo Riedewald juga sempat mencuat sebagai calon pemain naturalisasi. Mantan pemain Crystal Palace ini dikenal sebagai gelandang bertahan dengan atribut defensif kuat dan cerdas dalam membaca permainan. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, proses naturalisasi Jairo masih terkendala urusan administrasi, terutama soal dokumen. Kasus ini disebut mirip seperti kasus Martin Paes yang sempat tertahan hampir sekitar 8 bulan. Surat menyurat Jairo belum sempurna. Kita sudah diskusi dengan beberapa pengacara, tapi belum menemui titik temu, ucapnya. Namun, semangat Jairo untuk membela Indonesia tak diragukan. Ia bahkan masih menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Tapi karena kendala dokumen, besar kemungkinan Jairo belum akan hadir di round keempat kualifikasi Piala Dunia. Emiliano Jonathan, winger kreatif, harapan baru skuad Garuda. Di lini depan, Indonesia juga sedang mencoba membujuk Emiliano Jonathan, winger muda yang punya kecepatan dan kreativitas tinggi. Kehadiran Emiliano bisa jadi angin segar untuk lini serang yang kini hanya bertumpu pada Ole Romeni. Dalam beberapa laga terakhir, timnas kekurangan pemain yang mampu membelah pertahanan lawan lewat dribble dan akselerasi dari sisi sayap. Peran yang mirip seperti Takefusa Kubo di timnas Jepang. Saat ini, Emiliano masih fokus untuk mendapatkan tempatnya di tim barunya FC Utrecht. Ia mengaku belum mengambil keputusan, namun membuka peluang membela Indonesia setelah musim berakhir. Kehadiran nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Simon Tahamata, dan Jordi Cruyff dalam lingkungan PSSI bisa membuat Emiliano nyaman dan tertarik untuk memperkuat Garuda. Mauro Silstra, striker muda berbakat. Satu lagi nama yang mulai muncul ke permukaan adalah Mauro Silstra, striker muda yang tampil tajam bersama Volendam U21. Musim lalu, Mauro mencetak 17 gol dan 4 assist dalam 28 pertandingan. Berdasarkan statistik yang kami dapatkan dari Transfer Market, sebuah angka yang menjanjikan meski levelnya masih di kelompok usia. Mauro lebih realistis untuk masuk ke skuad timnas U23, terutama karena pelatih Gerard Vandenberg sangat menginginkan kehadirannya untuk agenda tim U23 setelah FIFA Matchday. Yusa Nugraha mengonfirmasi Mauro mengaku sudah dihubungi pihak PSSI lewat Ferdi Bahdim. Bahkan saat ini ia tengah mengurus proses pelepasan paspor belanjanya. Jika Mauro mampu menunjukkan kualitas di U23, besar kemungkinan ia akan naik level ke tim senior. Proyek besar naturalisasi PSSI tampaknya belum akan terhenti. Dengan target lolos ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda membutuhkan kombinasi antara kekuatan lokal dan talenta diaspora, dari Laurin Ulrich yang menjanjikan, Pascal Struijk yang tangguh, Jairo Riedewald yang penuh dengan pengalaman, hingga Emiliano dan Mauro yang muda dan lapar. Semuanya memberi harapan baru. Kalau kalian punya pendapat tentang siapa yang paling cocok memperkuat timnas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung Inside Bola ID. Tetap hadirkan konten-konten sepak bola terbaik untuk kamu semua.